Sebelum kita belajar dan mempraktekkan langsung contoh soalnya, teman-teman perhatikan terlebih dahulu ya ilustrasi soal berikut ini. Soal yang pertama, Aji pergi ke toko alat tulis dan membeli satu buah penggaris dengan harga Rp3.000. Kemudian Aji kembali lagi membeli penggaris yang sama dengan jumlah 3 buah, lalu membayar Rp9.000. Kemudian contoh ilustrasi soal yang kedua yaitu seorang petani memiliki persediaan pupuk untuk 20 cabainya dalam waktu 10 hari. Jika petani tersebut menjual beberapa pohon cabai dan hanya tersisa 10 pohon, maka persediaan pupuk akan habis dalam waktu 20 hari. Penjelasannya untuk ilustrasi soal yang pertama yaitu semakin banyak penggaris yang dibeli Aji, maka akan semakin banyak pula uang yang dikeluarkan. Perbandingan ini merupakan perbandingan senilai. Kemudian untuk ilustrasi soal yang kedua, semakin sedikit pohon maka akan semakin lama pula persediaan pupuk yang dimiliki. Dan perbandingan ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Dan kali ini kita akan belajar tentang pengertian dari perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai merupakan perbandingan dua besaran di mana ketentuan apabila salah satu diperbesar maka data selanjutnya akan ikut membesar, begitupun sebaliknya. Kemudian perbandingan berbalik nilai. Perbandingan ini merupakan perbandingan dua besaran dengan ketentuan apabila salah satu datanya membesar maka data selanjutnya akan mengecil, begitupun sebaliknya. Sekarang teman-teman perhatikan contoh soal pertama ini ya. Soal ini merupakan soal perbandingan senilai. Teman-teman bisa menggunakan bantuan dengan bentuk tabel ya untuk mempermudah dalam menghitung. Pada soal yang pertama, sebuah motor memerlukan 2 liter untuk menempuh jarak 12 km. Kemudian yang dipertanyakan, berapakah jarak yang ditempuh motor tersebut apabila menghabiskan bensin 6 liter? Maka jarak dalam jawaban nanti teman-teman tulis dengan huruf X dengan pemisalan. Jadi penyelesaiannya menjadi 2/6 sama dengan 12/X. Maka dikalikan silang sehingga menghasilkan 2X sama dengan 12 dikali 6. X sama dengan 12 dikali 6 dibagi 2. Teman-teman bisa coret angka yang bisa dicoret ya. Kemudian didapatkan X sama dengan 36 km. Jadi, jarak yang ditempuh untuk menghabiskan 6 liter bensin yaitu 36 km. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh ini masih dalam perbandingan senilai ya teman-teman. Dalam soal tersebut, setiap 20 gram kuning telur mengandung 3000 kolesterol. Lalu, berapa kolesterol yang terkandung dalam 10 gram kuning telur? Maka didapatkan 20 gram 3000 kolesterol dan 10 gram, kemudian kolesterol yang ditanyakan dengan simbol X. Sehingga jawabannya 20/100 sama dengan 3000/X. Teman-teman bisa perkalikan silang sehingga didapatkan 20X sama dengan 3000 dikali 100. X sama dengan 3000 dikali 100 dibagi 20. Coret angka yang memungkinkan, maka didapatkan hasil X sama dengan 15.000. Jadi kolesterol yang terkandung dalam 100 gram yaitu 15.000. Kemudian contoh soal yang ketiga, 15 botol sabun harganya 127.500. Jika pada minggu berikutnya memesan 2 lusin, maka harganya berapa? Jadi teman-teman bisa menjawab dengan
15 per 24 sama dengan 127.500 per X. Kemudian dikalikan silang, maka menghasilkan 15X sama dengan 127.500 dikali 24. Maka X sama dengan 127.500 dikali 24 dibagi 15. Coret angka yang memungkinkan, maka dihasilkan hasil 204.000. Jadi, uang yang harus dibayarkan yaitu 204.000. Kemudian kita masuk ke contoh soal pada bagian perbandingan berbalik nilai. Dalam contoh soal tersebut, 15 menit mendapatkan jarak 20 km per jam. Kemudian dalam waktu 20 menit, maka kecepatan yang akan ditempuh berapa? Ingat teman-teman, ini perbandingan berbalik. Jadi jawabannya menjadi 15 per 20 sama dengan X per 20. Teman-teman kalikan silang, maka dihasilkan 15 kali 20 sama dengan 20X. 15 dikali 20 per 20 sama dengan X. Maka teman-teman coret angka yang memungkinkan. Jadi didapatkan hasil 15 km per jam. Jadi jarak yang ditempuh dalam waktu 20 menit yaitu 15 km per jam. Contoh soal yang selanjutnya yaitu seorang petani memiliki persediaan pupuk untuk 60 tanaman yang ia miliki selama 2 minggu. Maka apabila petani tersebut menambah 10 tanaman lagi, maka pupuk akan habis pada hari keberapa? Jadi jawabannya 14 per X sama dengan 70 per 60. 14 kali 60 sama dengan 70X. Kemudian 14 dikali 20 per 70 sama dengan X. Sekali lagi teman-teman bisa coret angka yang memungkinkan ya. Jadi didapatkan hasil 12. Contoh soal yang selanjutnya. Seorang arsitek membuat sebuah bangunan dengan waktu 15 bulan dengan 120 pekerja. Maka apabila arsitek tersebut menginginkan gedung selesai dalam waktu 12 bulan, maka berapakah jumlah pekerja yang dibutuhkan? Maka jawabannya 15 per 12 sama dengan X per 120. 15 dikali 120 sama dengan 12X. Maka 15 dikali 120 per 12 sama dengan X. Jadi, pekerja yang dibutuhkan yaitu 150 orang. Kemudian contoh soal yang terakhir yaitu sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 20 hari dengan mempekerjakan 28 pekerja. Setelah dikerjakan 8 hari, pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Supaya pembangunan itu cepat selesai tepat waktu, maka berapa banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan? Jadi jawabannya teman-teman bisa menggunakan tabel untuk mempermudah dan menggunakan 2 angka paling bawah karena angka yang paling atas merupakan rencana awal. Jadi jawabannya yaitu 12 per 8 sama dengan X per 28. 12 kali 28 sama dengan 8X. Jadi 12 dikali 28 per 8 sama dengan X yaitu 42. Namun yang dipertanyakan yaitu tambahan pekerja. Jadi jawabannya 42 dikurangi 28. Jawaban akhir yaitu 14 orang.